Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana wal mustafa wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin wal ulama'il amilin wal musannifil mukhlisin wa nakhussu khususan la Syabdul Qadir Jilani wa Abi Hasan as-Sadili wa jami' a'immatil arba'ah wa nakhussu khususan ila musannifi hadzal kitab al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa nahusan ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa li jami'i muallimina bil akhas Ki Haji Raden Abdul Mujib min Jamal Abbas min Haji Hazin Khairuddin wa nahusan ila man alamani hadzal kitab Syekh Ki Haji Raden Abdul Salam Mujib. Allahumma anfa'na bi ulumihim wa barakatihim wa asrarihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Berulang-ulang kali kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat hadir di majelis ta'lim, nikmat bisa bersilaturahim, nikmat untuk mengikuti kajian rutin kita, baik kajian Sabtu sore ataupun kajian Jumat terakhir setiap bulannya. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita dapatkan, yang kita pelajari, yang kita fahami menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, yang berguna untuk kita, ilmu yang menyelamatkan kita, ilmu yang menuntun kita fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun sekarang niki hujan dan tempatnya berpindah, nggih, karena masjidnya sedang dipakai, kita berada di tempat ini. Alhamdulillah, yang kira paling nanti yang datang berapa orang, alhamdulillah ternyata penuh sesak. Alhamdulillah. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah kita ini beruntung karena terlahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua insyaallah sama-sama mencintai beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, ketika kita mencintai Rasul, ketika kita mengaku cinta kepada Rasul, maka Rasul jauh lebih mencintai kita. Ketika kita mengaku rindu kepada Rasulullah, maka ketahuilah Rasulullah jauh lebih rindu kepada kita. Kalau kita pengen berjumpa dengan Rasul, ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dari dulu juga sudah pengen berjumpa dengan kita, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah, di surganya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu dengan kekasih kita yang kita rindui, yang kita cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kalau kita semua ini adalah umat yang mencintai beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan semangat hadirnya bukan karena diumumin di grup WA, kalau sekarang pembahasan agar terbebas dari lilitan hutang. Ini jangan-jangan ada yang seperti itu. Ini meskipun hujan, jangankan hujan biasa, hujan halilintar, hujan halilintar, ada petir sekalipun, karena pembahasannya ini adalah terbebas dari lilitan hutang, bagaimanapun caranya tetap harus berangkat ngaji. Nah, nih. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa, karena memang itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki ada yang masih punya hutang niki? Ada nggih? Alhamdulillah. Masih kuat ngutang berarti alhamdulillah niki. Tapi lebih alhamdulillah lagi, bukan hanya kuat ngutang, tapi kuat bayar. Niki, alhamdulillah. Kita akan kaji nih. Kita akan kaji tentang orang yang terlilit hutang. Dan sekali lagi yang sampaikan, ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita berdoa kepada Allah, baik doa yang ma'thur, doa yang ada di dalam Al-Qur'an, atau doa yang ada di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau doa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita, oleh tuan guru kita, oleh kiai-kiai kita, kuncinya satu, yaitu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya setiap kita mengamalkan doa yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau baca doa yang diajarkan Rasulullah tapi tidak yakin, ya sama aja. Jadi intinya ya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin atas apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki kalau pengen lunas hutangnya, yakin dengan doa ini. Yakin, insya Allah tidak terlalu panjang doanya. Tidak terlalu panjang doanya. Ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hutang niki bukan tidak diperbolehkan oleh Islam. Islam melegalkan hutang. Bahkan ada dalam fikih itu adalah bab al-qardu. Memang bab al-qardu ini bab khusus hutang piutang. Karena memang syariat tahu, kalau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad niki nggih bakalan banyak hutangnya nih. Jadi sekaligus Rasulullah berikan solusi ini untuk membayar hutang, doa untuk membayar hutang. Jadi memang ada bab khusus tentang masalah hutang di dalam bab fikih. Bahkan dikatakan ketika orang itu memberikan hutangan, maka pahalanya lebih besar daripada memberikan sedekah. Kita memberikan hutangan kepada seseorang, pahalanya lebih besar daripada memberikan sedekah. Alasannya kenapa? Kata para ulama, sebab orang yang memberikan hutangan itu jelas-jelas dia membantu orang yang memang butuh. Kalau kita sedekah, belum tentu kita butuh, Bu. Belum tentu orang yang kita berikan itu butuh. Satu contoh misalnya, kita baru pulang dari mana, kita bawa misalnya dapat oleh-oleh terasi misalnya, kita kasihkan ke tetangga, itu nilainya namanya sedekah. Kita kasihkan ke tetangga, kita kasihkan ke teman kita, itu namanya sedekah. Tapi ternyata orang yang kita kasih itu tidak bisa makan terasi, ya ini kan tidak butuh sama terasi ini, tapi itu tetap nilai sedekah. Lah kalau orang itu memberikan hutangan,
Kalau orang itu memberikan hutangan, berarti orang itu, ada orang minta mau berhutang kemudian diberikan, berarti memang betul-betul butuh. Makanya hutang ini, memberikan hutangan ini lebih besar pahalanya daripada sedekah itu tadi. Nah, kemudian salah satu haknya tetangga, hak bertetangga, salah satu hak bertetangga, jika tetangga niku membutuhkan hutangan, maka harus diberikan hutangan. Itu salah satu hak. Di dalam Tambihul Ghafilin dijelaskan seperti itu. Tapi Ustadz, ini ada yang memang memang hobinya ngutang. Dia butuh ndak butuh pokoknya ngutangnya nih gitu. Kadang belum nyaur, besoknya ngutang lagi, belum nyaur ngutang lagi, belum nyaur ngutang lagi. Sampai hutangnya niki kuadrat gitu. Bertumpuk-tumpuk hutangnya. Kadang sampai bahayanya ketika sampai meninggal dunia itu tidak bisa menyauri hutang. Ini bahaya sekali, bahaya sekali. Akan menjadi adab, akan menjadi siksaan di alam kuburnya, dan akan sulit perjalanannya menuju akhirat. Nah, ini yang dikhawatirkan dalam masalah hutang piutang ini. Takut tidak kelar bayar. Makanya kita sekarang membahas tentang doa agar kita terlepas dari lilitan hutang. Bisa saja dengan membaca doa ini, kita selama hidup belum mampu membayar hutang, tapi setelah meninggal dunia ternyata orang yang memberikan hutangan itu mengibrokkan. Ada bab dalam fikih itu bab ibrok. Jadi mengibrokkan, diikhlaskan, sudah saya bebaskan. Nah ini gitu. Bisa saja dibebaskannya oleh pemberi utang itu karena barokah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal semasa hidupnya dia belum mampu untuk membayar hutang. Makanya baca doanya niki nanti. Siap baca doa hutang nih? Insya Allah nih kayaknya sepi-sepi, suaranya sepi, berarti memang jarang yang punya hutang. Barang yang punya hutang, insya Allah. Atau jangan-jangan yang ceramah yang banyak hutangnya. Ma yaquluhu idza kana alaihi dainun ajaza anhu. Jadi bab doa yang dibaca ketika memiliki hutang, ajaza anhu, dan dia kesulitan untuk membayarnya. Bukan tidak mau bayar hutang. Bukan tidak mau bayar hutang. Kadang sudah nyampe ke janjinya belum ada. Makanya potensi orang berhutang, kata baginda Nabi Muhammad SAW, ada dua potensi buruk dari hutang niki. Yang pertama adalah ketika orang itu terlalu sering berhutang, maka ujung-ujungnya dia akan bohong dan dia akan ingkar janji. Dua. Yang pertama akan suka bohong, kemudian yang kedua akan ingkar janji. Nanti dah seminggu katanya. Seminggu kali 100 minggu nih. Jadi gitu. Janji 2 bulan lagi, ingkar lagi, janji lagi, ingkar lagi, janji lagi, ingkar lagi. Jadi itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akan mengalami 2 keburukan kalau sering-sering berhutang. Yang pertama adalah suka bohong, yang kedua, gimana ndak bohong? Ditagih dia, ditelepon, di mana sih dah di rumah? Enggak, saya sedang enggak di rumah. Saya di rumah saudara. Kapan balik? Kalau enggak besok lusa katanya. Padahal dia sedang di rumahnya. Bohong sudah. Nah, ini gini. Gara-gara hutang. Padahal dia nelpon di depan pintunya, jadi kedengeran suaranya. Jadi bab sekarang niki kita akan membahas doa yang dibaca ketika kesulitan membayar hutang. Hadis di sini 378 nih. Rawaina fi kitab Tirmidzi
kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Tirmidzi hadis an Ali radhiyallahu an, diceritakan, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an atau karamallahu wajha. Kata Sayyidina Ali, anna mukataban ja'ahu faqala, sesungguhnya budak mukatab itu datang kepadaku. Ja'ani datang kepadaku. Faqalah, kemudian dia mengadu, dia cerita. Mukatab nih Bu, budak mukatab ini adalah budak yang sedang dalam proses pembebasan dirinya sendiri dengan cara mencicil kepada tuannya. Jadi zaman dulu ada budak. Jadi ada namanya budak mukatab, ini sudah dijanjikan bebas sama Rasulullah, merdeka dijanjikan bebas sama tuannya, merdeka oleh tuannya, yang penting mampu membayar sekian-sekian, dan itu dicicil. Nah, itu namanya budak mukatab, sedang dalam proses pembebasan, proses memerdekakan dirinya sendiri. Kemudian datang kepada Sayyidina Ali. Dia bercerita, inni ajaztu an kitabati, saya kesulitan untuk membayar cicilan kemerdekaanku. Jadi cicilan agar menjadi merdeka, agar keluar terbebas dari perbudakan. Fa'inni, tolonglah aku katanya. Tolonglah aku katanya. Minta tolong kepada Sayyidina Ali. Kemudian qala ala u'allimuka kalimatin allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku ajarkan doa-doa, kalimat-kalimat yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku? Lau kana alaika, andai kata engkau memiliki mithlu jabalin dainan, andai kata engkau memiliki setumpuk gunung hutang, andai kata engkau memiliki hutang yang menumpuk seperti gunung, addahullahu anka, maka Allah akan menyaurkan untukmu. Ini pasti dibayar oleh Allah. Ini jangankan hutang cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta. Punya hutang kayak Gunung Rinjani loh. Yang penting yakin baca doanya. Punya doa yang tingginya, numpuknya, banyaknya seperti Gunung Rinjani. Sampai seperti itu. Apalagi cuma 100 juta. Kecil nih. 200 juta kecil. 200 juta ditumpuk sebesar gunung? Tidak. Kata Sayyidina Ali, andai kata punya hutang setumpuk gunung, maka Allah akan melunasi hutangnya nih. Allah akan bayarkan hutangnya tuntas, lunas semuanya. Yang penting yakin kepada Allah. Qala qul, bacalah, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Pendek sekali Bu. Ya Allah, bacaan pendek bisa ngelunasi hutang sak gunung. Gitu. Amalan pendek bisa melunasi hutang satu gunung. Apalagi yang PNS, jangan takut hutang tidak tersauri. Pasti tersaur ini, karena dipotong bulanan nih gini. Ya Allahumma kfini bihalalika
an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Hafal nggih? Hafal, alhamdulillah nggih. Ini orang ndak hafal gimana hutangnya bisa dilunasi? Oke. Ini nanti ada yang panjang, mau yang panjang apa yang pendek nih? Yang pendek nih. Kalau urusan amal tindak yang pendek nih. Allahumma kfini bi alalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Nah, ini doanya nggih. Coba kita sama-sama nggih. Sama-sama nanti pengurus niki di share nggih doanya nggih. Allahumma ikfini. Itu kalau dipisah Allahumma ikfini. Tapi kalau lanjut Allahumma kfini. Nggih. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Baru sekarang yang tuntun doa ini semangat. Kemarin dituntun ini kurang semangat, ini baru sekarang ini semangatnya berbeda nih. Karena urusan hutang mungkin ini. Sekali lagi Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Nggak perlu dihafalin sekarang, nanti di rumah saja kalau mau dihafalin. Allahumma ya Allah, yakin, penuh keyakinan kepada Allah. Allahumma ya Allah, aghnini, cukupkanlah aku, berikanlah kecukupan kepadaku, bihalalika, dengan rizkimu yang halal. Bihalalika, dengan rizkimu yang halal. An haramika, agar aku terhindar dari rizkimu yang haram. Wa aghnini, dan berikanlah kecukupan kepadaku, bifadlika, dengan karuniamu, amman siwak, agar terhindar dari selain dirimu. Karena memang mintanya kepada Allah. Ngutang niki kan berarti kan butuhnya kepada orang. Minta kepada Allah agar tidak butuh kepada orang, agar rizkinya itu langsung dari Allah ke kita nih loh, tidak melalui orang nih. Jadi kadang memang rizki kita itu melewat orang, lewat tetangga, akhirnya kita hutang. Ini gitu. Ya ada yang seperti itu rizki nih gitu. Tiang juga sering seperti itu nih. Sering lewat orang lain rizkinya. Jadi agar ndak transit rizki kita nih Gung, bukan hanya nanti bisa menyauri dengan doa ini, agar rizki kita ndak transit ke orang lain langsung, jadi ndak pakai ngutang. Gitu loh. Kalau terpaksa sudah ngutang, insya Allah cepat lunas. Loh, kita punya hutang berapa? Kalau kita betul-betul yakin sebulan bisa nyaur Bu. Coba buktikan. Kalau belum nyaur, sabar. Sabar nih. Jadi di dalam pembahasan yang dulu, yang bab masalah bacaan pagi dan petang. Tadi diceritakan tentang hadis dari Abi Daud dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin al-masjidah. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ini masuk ke dalam masjid. Fa idzan huwa bi rajulin minal ansar. Ketika sampai di masjid, ternyata ada seorang laki-laki
dari sahabat Ansor. Dari sahabat Ansor, yuqalu lahu Abu Umamah. Laki-laki itu terkenal dengan sebutan Abu Umamah. Faqala, Rasul kemudian tanya kepada Abu Umamah niki, karena dia berada di masjid di jam yang tidak biasanya orang itu ada di dalam masjid. Ya Aba Umamah, tahe Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Hei Abi Umamah, apa yang menyebabkan engkau duduk-duduk ada di dalam masjid di selain waktu sholat, katanya. Jadi tidak seperti biasanya, bukan waktu dohor, bukan waktu asar, bukan waktu maghrib, isya, apalagi subuh. Nih. Jadi di luar itu. Qala, kemudian dia menjawab, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Saya ini sedang pusing, saya sedang sumpek, saya sedang bingung ya Rasulullah. Saya banyak hutang ya Rasul, katanya. Jadi dia banyak hutang, bingung, pusing, aduh, jadi banyak masalah. Qala afala u'allimuka kalaman idza qultahu adhaballahu hammaka wa qada 'anka dainaka. Apakah engkau mau aku ajarkan kalimat ketika engkau membacanya maka Allah akan hilangkan kesusahanmu, Allah akan hilangkan kesumpekanmu, Allah akan sauri hutang-hutangmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qultu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul, saya mau ya Rasul, katanya. Qala qul, bacalah idza asbahta, ketika pagi hari, wa idza amsaita, dan ketika engkau berada di sore hari, pagi dan petang. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, niki doa yang sering lah sebenarnya dibaca, tapi kadang tidak tahu khasiatnya. Nah, ternyata Rasul ketika mengajarkan ke Abu Umamah tadi ini ketika itu. Jadi Abi Umamah seperti orang bingung ada di dalam masjid. Seketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk, tiba-tiba ada Abu Umamah niki, dan tumben ini bukan waktu sholat, jadi jarang waktu di luar sholat itu ada orang di masjid. Ini kok ada? Ditanya Rasulullah, kenapa engkau di sini? Makanya mengadu kepada Rasul, ya Rasul, ya saya sedang sumpek, saya sedang bingung, saya sedang pusing, saya banyak utangnya. Akhirnya diajarkan oleh Rasul, maulah engkau aku ajarkan doa, kalimat yang apabila engkau membacanya maka Allah akan hilangkan kesulitanmu, Allah akan hilangkan kebingunganmu, Allah akan hilangkan kesedihanmu, dan juga Allah akan sauri hutang-hutangmu. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Wis baca insyaallah niku. Insyaallah. Qala, lalu Abu Umamah tadi ini bersaksi, fa fa'altu dzalik, aku lakukan, aku laksanakan, aku baca apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, setelah aku kerjakan, fa'adhaballahu ta'ala hammi wa ghammi, maka Allah hilangkan kesumpekanku, kebingunganku, kepusinganku, kesedihanku. Jadi dihilangkan oleh Allah, wa qada anni daini, dan Allah bayarkan, Allah lunasi hutang-hutangku, kata Abu Umamah. Ini saking yakinnya dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan besok dibaca nih. Besok hari apa?
Minggu. Senin disahur sama Allah. Kalau enggak ke sahur, datang ke belakang perpus daerah. Biar orang yang di sana yang nyahurin nanti. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Insyaallah ya, akan dilunasi hutang-hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, insyaallah. Dan juga sebenarnya banyak amalan-amalan ya, yang dari para ulama dan lain sebagainya ya. Termasuk kita banyak membaca sholawat. Kita banyak membaca sholawat niki, apapun bisa ya, bisa teratasi. Jadi baca sholawat sebanyak-banyaknya, membaca sholawat, khususnya ketika malam Jumat dengan hari Jumat, berbanyak baca sholawat. Apa yang menjadi hajatnya, insya Allah ya, apa yang menjadi hajatnya ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuma hutang nih, apalagi cuma hutang. Dengan baca sholawat boleh pakai sayyidina, boleh tidak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai sholawat yang panjang, boleh yang pendek, terserah. Boleh yang biasa, terserah ya. Itu juga diamalkan insyaallah ya. Jadi babu ma yakuluhu man buliya bil wahsyati wallahu a'lam bisawab. Insyaallah ya, kita lanjutkan dengan tanya jawab.